Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk. Yang pertama, tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan. 1. Menemui penghulu atau PPN di KUA, mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua Anda dan pasangan Anda. Yang kedua, menandatangani kantor kepala desa atau kelurahan dan menyertakan formulir dari KUA. Yang ketiga, menemui penghulu PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan setelah penghulu PPN menerima pendaftaran dan penyataan kelengkapan semua persyaratannya. Yang keempat, menyetor biaya pelaksanaan akad nikah sebesar 600.000 ke Bank Persepsi jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Yang kelima, yang terakhir, mengikuti kursus calon pengantin sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA. Dan kemudian memastikan akuransi data dan keaslian dokumen. Di sini pastikan bahwa nama dan tanggal lahir semua di antara kalian yang tercatat pada kartu KTP, kartu keluarga, akta lahir, dan ijazah. Jika ada perbedaan baik pada nama maupun tempat dan tanggal lahir, pilih salah satu dokumen kependudukan yang akan dijadikan patokan oleh penghulu atau PPN dalam menuliskan data diri Anda. Sebagai contohnya itu, jika ada perbedaan kata atau huruf pada nama antara yang tertera di KTP kalian yang aktif, pilihlah salah satu untuk dijadikan dasar dalam penulisan data diri Anda pada buku kutipan akad nikah. Pastikan itu tidak salah, asli, yang benar. Kemudian prosedur pendaftaran nikah pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama. Yang pertama, masing-masing calon pengantin pria dan perempuan mendatangi kantor desa kelurahan untuk mendapatkan dan mengisi beberapa form pernikahan. Kemudian mendatangi kantor urusan agama atau KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Yang kedua, calon pengantin perempuan atau wali atau wakil walinya mendaftarkan kehendak nikah kepada penghulu atau PPN di KUA kecamatan setempat. Yang ketiga, setelah semuanya berkas persyaratan tersebut diterima dan diverifikasi oleh penghulu atau PPN, calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP melalui Bank Persepsi Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp600.000. Kemudian perkawinan pasangan dari wilayah KUA yang berbeda. Calon pengantin dan penghulu PPN menyepakati tempat dan waktu, hari, tanggal, dan jam pelaksanaan akad nikah. Yang keenam, calon pengantin memiliki waktu pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama KUA. Dan yang ketujuh, calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus. Perkawinan pasangan WNI di luar negeri. Jika Anda menetap di luar negeri untuk jangka waktu tertentu, kemudian hendak menikah dengan sesama pencatatan pernikahan, harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian, dan dalam waktu 1 tahun setelah Anda dan pasangan Anda kemudian ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan Anda harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal Anda berdua. Kemudian perkawinan dengan warga negara asing. Bagi calon pengantin WNI, syarat-syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat-syarat di atas dan dibagi WNA yang menikah dengan WNI di wilayah hukum Indonesia, maka ia harus membawa surat izin untuk menikah ke Dutaan Besar atau dari kantor perwakilan negara yang bersangkutan dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemahnya resmi.
Persyaratan lainnya adalah tanda lapor diri yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian kepada Republik Indonesia. Selanjutnya, perkawinan yang belum dicatat di kantor urusan agama. Jika Anda menikah dengan pasangan Anda tetapi pernikahan Anda tersebut tidak atau belum dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan, maka Anda harus mendaftarkan pernikahan Anda tersebut ke pengadilan agama untuk dikukuhkan atau istimbat nikah. Kemudian, hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan Anda ini sah atau enggak, dan kemudian jika telah ditetapkan keabsahannya, hakim memerintah kepala KUA di tempat tinggal istri Anda untuk mencatatkan pernikahan Anda sesuai dengan hari tanggal pernikahan yang telah Anda lakukan. Dalam kasus ini, persyaratan yang harus Anda penuhi untuk mencatat pernikahan hanya ketetapan hakim pengadilan agama mengenai keabsahan pernikahan Anda serta pas foto untuk disematkan pada buku kutipan akta nikah maksudnya. Anda juga tidak dipungut biaya apapun untuk pencatatan nikah jenis ini. Prosedur untuk mendapatkan dispensasi atau rekomendasi dari pengadilan agama. Ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi calon pengantin untuk mencatatkan pernikahannya. Ketentuan ini berkaitan dengan calon pengantin di bawah umur, calon pengantin yang hendak berpoligami, dan calon pengantin yang wali nikahnya atau wali mujbirnya tidak mau menjadi wali atau dikenal dengan istilah wali adol, yakni rekomendasi atau dispensasi dari pengadilan agama. Penghulu atau PPN akan menerbitkan surat permintaan untuk melengkapi persyaratan, dan kemudian surat-surat penolakan pendaftaran nikah. Kemudian Anda membawa sebuah berkas pernyataan pernikahan dan surat-surat penolakan dari penghulu. Ketentuan khusus mengenai biaya nikah. Yang pertama itu, nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp0 atau gratis. Nikah di luar kantor KUA dikenakan tarif Rp600.000. Nikah di kantor KUA pada hari libur dan luar jam kerja dikenakan tarif nikah luar kantor KUA yaitu Rp600.000. D. Pasangan nikah yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp0 atau gratis. Dengan persyaratan pelampiran surat keterangan tidak mampu SKTM. SKTM itu surat tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat yang diketahui oleh camat. Kemudian pencatatan nikah yang dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan agama melalui istimbat nikah dikenakan tarif Rp0. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.